Karma dan penyesalan seseorang yang udah mengkhianati zodiak terpilih di akhir bulan Oktober ini. Apa sih yang terjadi sama seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih? Kita buka buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya acak dulu buat zodiak siapa kali ini. Halo. Buat zodiak Pisces, karma dan penyesalan seseorang di sana seperti apa sih ketika dia mengkhianati Pisces, nyakitin Pisces di akhir bulan Oktober ini? Gimana keadaannya? Karmanya seperti apa? Kita buka dulu dari kenapa dia terkena karma gitu ya. Kita buka keadaannya, ini kartunya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menalarkan dedingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Pisces, ini energinya, ini kartunya, ini ceritanya. Seperti apa sih keadaannya? The Tower, tentang kehancuran, permasalahan yang begitu besar sampai mengakibatkan kehancuran di hubungannya. Kehancurannya seperti apa, bagaimana cerita menuju kehancuran ini, nanti kita buka dari 3 kartu. Yang pasti energi The Tower ini permasalahan yang tadinya kecil jadi besar, jadi sampai akhirnya susah untuk diperbaiki gitu ya di keadaan sebelumnya. Jadinya ada perpisahan. Di sini energi The Tower, Pisces terluka di keadaannya. Sampai akhirnya mungkin kalau di hubungan ancur tak acur gitu ya. Meninggalkan luka. Untuk zodiak Piscesnya kita buka sebenarnya karena apa sih masalah-masalah bisa terjadi, bisa sampai terjadi kehancuran seperti ini. Pisces, Queen of Pentacle, dari energi uang, keluarga, masa depan gitu ya. Masalah-masalah datang ketika bersama. Biasanya di energi rezeki susah gitu ya, kok ketika bareng susah banget. Dari segi keadaan, yang tadinya punya rencana buat jangka panjang masa depan, akhirnya hubungan putus di tengah jalan gara-gara The Chariot, perubahan keadaan, Chariot, jarak. Gara-gara jarak ya. Kartu paling bawahnya tentang energi berusaha. Ini permasalahan terjadi di hubungan sebelumnya, di keadaan sebelumnya, sebelum ada karma ke dia datang. Pisces ngusahain untuk bisa ngebahagiain keadaan ini, untuk bisa ngebahagiain hubungan ini. Tapi apa daya gitu ya, ketika ada jarak, apa yang kita usahakan kayak sia-sia gitu. Pisces ngusahain tapi belum kelihatan hasilnya. Di energi ini cobaan mungkin ya dari segi keadaan. Seseorang di sana, orang yang nyakitin Pisces, ngelihat Pisces bukan dari usahanya, tetapi dari nominalnya, dari uangnya, dari hartanya. Ini miskomunikasi karena emang ada jarak. Yang diusahakan untuk kebahagiaan jangka panjang masa depan, tapi kok cobaan banyak banget gitu, susah. Pisces udah ngusahain mati-matian, udah merjuangin mati-matian, tapi rezeki belum juga kelihatan. Sampai akhirnya The Tower datang, sampai akhirnya permasalahan datang yang mengakibatkan kehancuran di hubungan ini. Pisces gak ikhlas, gak rela, karena emang di energi ini Pisces ngusahain mati-matian untuk jangka panjang gitu ya, untuk rezeki keluarga, cuman gak dihargain karena emang hasilnya belum kelihatan. Ditambah lagi udah ada jarak, udah ada Chariot, makanya ada kehancuran, terjadilah perpisahan. Di energi ini Pisces nggak nerima karena emang Pisces ngusahain untuk memperjuangkannya, tapi kenyataan seperti itu. The Tower datang, kehancuran datang di hubungan, sampai akhirnya perpisahan datang. Kesalahan seseorang di sini, orang yang di-link sama Pisces, nyakitin Piscesnya, karena mungkin dia nggak ngelihat usahanya Pisces seperti apa untuk kebahagiaan keluarga ini. Dia pergi nyakitin, nyimpan luka sama Piscesnya.
kepergiannya datang dari permasalahan ya, dari The Tower. Pisces ngerasa tersakiti di sini karena emang Pisces ngusahain untuk bisa ngebahagiainnya, tapi kok nggak dihargain, terus aja nggak dihargain sampai akhirnya perpisahan terjadi. Perpisahan di sini karena jarak tentunya ya, jarak, miskomunikasi. Tapi di sini Pisces kan ngusahain, seseorang di sana nganggap Pisces nggak berusaha untuk keadaan ini. Perginya karena apa? Ini ada jarak ya. Jarak plus perubahan, seseorang di sana udah ada perubahan duluan. Di saat Piscesnya lagi di bawah, dia udah ada perubahan nih, udah maju duluan. Makanya permasalahan kecil bisa jadi permasalahan besar sampai akhirnya perpisahan karena dia ngerasa mampu untuk bangkit, mampu untuk maju karena energi The Chariot ini. Padahal Pisces di sini udah ngusahain tapi nggak dihargain gitu ya. Sekarang di akhir Oktober ini seseorang yang nyakitin Pisces terkena karma. Karma apa yang dia rasakan, karma apa yang terjadi sama seseorang yang udah ngelukain Pisces, yang udah ngejauh dari Pisces di energi ini kartunya kita buka sama-sama. Pisces, seperti apa keadaannya saat ini di karma dan penyesalannya? Dia terlalu berat buat ninggalin Pisces untuk keadaan ini, tentunya untuk saat ini gitu ya. Ada rasa berat karena masih merasa Pisces berharga di energi ini. Kenapa sih berat tapi dia terus maju gitu ya? Di sini ya, kayak ada godaan kebahagiaan, makanya mau nggak mau dia harus pergi buat mencari kebahagiaan ini. Apakah sebahagia itu ketika di energi ini? Di sini sebenarnya sama Pisces bahagia, cuman energi dari keadaannya kurang gitu ya. Tapi dia tergoda sama godaan yang di depan, kebahagiaan yang lebih baik lagi. Tanpa menghiraukan Pisces, dia pergi. Saat ini baru berasa beratnya gitu ya. Kenapa sih seperti itu? Kita coba buka cerita energinya sama-sama di keadaan ini. Temperance tentang keseimbangan, tentang Queen of Pentacle, tentang bingung gitu ya. Di sini ada keseimbangan, cuman yang ngehalangin Queen of Pentacle, dia sendiri bingung gimana caranya. Ada keseimbangan gini ya, ini energi Chariot di awal. Dulu dia yang maju, dulu dia yang ada perubahan. Sekarang ada keseimbangan di keadaan, dia nyimbangin. Tapi di energi ini Queen of Pentacle, Pisces udah nggak bisa ngasih. Yang ngalahin Queen of Pentacle udah nggak bisa ngasih tentang kebahagiaan ke dia di saat energinya Pisces udah mulai berasa perubahannya, karena Temperance ini ada perubahan di energinya. Yang dulu Pisces ngusahain di sini susah payah, susah gitu, sekarang dikasih kemudahan dari segi rezeki, tapi sayangnya udah nggak bisa lagi buat ngasih kebahagiaan orang yang di link karena udah nyakitin, udah pergi, udah ada kehancuran di energinya. Pisces bingung. Dia juga bingung. Saat ini di energinya bingung. Kenapa sih seseorang di sana bingung? Ini lagi ada permasalahan dari segi keadaan ya, dari segi materi seseorang di sananya. Tapi Pisces di sini ada perubahan. Queen of Pentacle ini yang halangin pengen gitu ya, bisa balik lagi. Cuman gimana caranya ketika kebingungan ini datang? Bingung karena dulu ada permasalahan karena ninggalin dari segi keuangan ya. Pisces nganggap Pisces nggak mampu, sekarang Pisces mampu di energinya, tapi pengen balik lagi susah. Makanya perasaan begitu berat gitu ya, kayak kekurung sama pemikiran sendiri, kekunci sama pemikiran sendiri. Orang di energi kayak gini biasanya nggak menutup kemungkinan nyalahin diri sendiri, nyalahin tentang jalan yang dia pilih. Tapi mau gimana lagi, sekarang udah ada jarak, udah ada Chariot, untuk bisa bersama kembalinya juga susah karena kesalahan pilihan di jalannya ya. Seseorang di sana sekarang berharap, yang namanya berharap dibahagiakan sama Pisces, berarti energi dia kekurangan di keadaan ini. Ini kartunya kita buka sama-sama. Keadaannya seperti apa sih gitu ya. Dia lagi ngusahain terus mengenang keadaannya. Ini energinya seperti itu ya. Dia kayak berat banget buat tinggalin untuk keadaan saat ini tentunya. Terasa berat karena apa sih? Karena mungkin di sini udah ada Temperance, di Piscesnya udah ada perubahan gitu ya, sedangkan yang dia kejar, yang dia cari malah terjadi permasalahan. Yang tadinya permasalahan datang karena dianya
tergoda sama keadaan yang lain gitu ya, maju ke kebahagiaan di depan, kegodaannya. Tapi ternyata ketika pas dia kejar godaan itu malah masalah-masalah yang datang di kehidupannya. Dianya nggak mampu untuk sendiri di keadaan ini. Tapi yang diusahakan dia uang, harta gitu. Sebenarnya kalau dia yang dia kejar tentang uang, harta, keadaan gini, Pisces saat ini udah mampu, udah mumpuni. Tapi mau gimana lagi? Dia nggak bisa berbuat apa-apa saat ini, kayak terkurung, terpenjara sama sesuatu yang dia lakukan sendiri gitu di keadaannya. Kayak mau balik lagi ke Pisces nggak bisa. Kayak terkunci gitu, cuman terkunci sama pemikiran sendiri. Dulu karena udah berakhir di hubungannya. Energi The World ini energi datang dari tadi ya, kartu pertama yang keluar tentang kehancuran. Dari kehancuran, yang namanya perpisahan dengan kehancuran berarti nggak baik-baik aja. Makanya saat ini kenapa sih dia nggak mampu maju lagi untuk ke hubungan ini, kenapa nggak bisa? Karena The World semua udah berakhir gitu ya. Di akhir cerita hubungan dia sama Pisces, dia nyakitin Pisces, ngelukain Pisces. Tapi pas perjalanan ini nggak ada perubahan di kehidupannya juga gitu, nggak ada perubahan. Queen of One yang halangin, nggak ada perubahan di energi ini. Malah ujung-ujungnya mau nggak mau harus ngeikhlasin keadaan yang udah terjadi seperti ini. Ngeikhlasin karena emang pilihannya dia udah ke situ gitu ya. Jadi mau nggak mau harus bisa ngeikhlasin keadaannya. Saat ini Queen of Pentacle yang ngehalangin, perubahan yang ngehalangin. Bisa jadi Pisces juga ada kesibukan ketika seseorang di sana berat buat meninggalkan, ada keinginan untuk bersama tapi nggak bisa buat maju. Pisces ada kesibukan dari segi uang, harta seseorang di sana yang ngehalangin Queen of Pentacle. Keadaan Temperance nggak ngedukung sebenarnya gitu ya, yang harusnya Pisces bisa ngasih kebahagiaan di sini tapi enggak, karena The Tower kehancuran. Justru sebenarnya perubahan Pisces ini yang menjadikan kehancuran di keadaan ini. Karena apa? Sebenarnya yang dia inginkan ketika jauh sama Pisces nggak ada perubahan, dia yang harusnya ada perubahan tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu. Malah yang ada di kehidupannya malah ada permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kehancuran. Ini The Fool ya, dia nggak bisa lagi memulai keadaan, susah lagi buat mulai balik lagi sama Pisces. Sedangkan di keadaan orang yang nyakitin Pisces sendiri, keadaannya nggak seperti apa yang dimau gitu. Page of Cup yang ngalangin di sini nggak seperti apa yang dimau. Tadinya mungkin dia pikir keadaan tanpa Pisces dia bisa bahagia gitu ya, mampu. Padahal keadaan kemarin emang lagi dikasih cobaan ketika bersama, ketika bareng. Sekarang pas jauh udah benar-benar berakhir gitu ya, karena dulu ini, karena The Tower tadi, ketika udah benar-benar berakhir di hubungan, dia berasa susah gitu ya buat perubahan di keadaannya. Keadaan sekarang nggak sesuai dengan apa yang dimau. Yang tadinya tergoda yang tadinya tergoda sama keadaan, ternyata pas dijalanin kok seperti ini gitu. Ini mohon maaf ya, batuk kayak kakek-kakek, harusnya sediain minum gitu biar langsung maju ya, males berhentinya. Males berhentinya, kita langsung aja lah ya, jalanin aja. Sekarang yang terjadi di keadaan dia lagi susah payah buat merjuangin apa yang dia mau. Ketika dia susah payah merjuangin apa yang dia mau, Pisces udah ada perubahan. Yang dulu ngusahain dia susah banget, sekarang ketika jauh, ketika udah berakhir, di Pisces sebenarnya ada dikasih kemudahan di energi rezekinya ya. Tapi di sini yang ngehalangin perubahan, kesibukan. Dia juga lagi berusaha untuk perubahan, tapi berat buat ninggalin keadaannya, karena dia sebenarnya perasaan hati yang paling dalamnya nggak bisa untuk menjalanin sendiri di keadaan dia. Tapi mau nggak mau dia harus terima kenyataannya, yang akhirnya harus mau nggak mau harus ngejalanin keadaan dari apa yang dia pilih di keadaan sebelumnya. Ini Ace of Pentacle, Kak, dia merjuangin, tapi di saat merjuangin kayak gini, saat yang terjadi saat ini, perasaan dia berat buat
udah ngerasa berat gitu ya buat ninggalin hubungan sama Pisces, tapi mau gimana lagi, semua udah terjadi, udah ada akhir cerita. Mau nggak mau dia harus nerima kenyataannya, nerima keadaannya, walaupun berat gitu ya. Ini yang sekarang terjadi di akhir Oktober. Targetnya Three of Pentacles, terus ngusahain. Tapi Hermit lagi dikasih cobaan-cobaan di usahanya gitu ya. Hermit mah gini, yang ngehalangin kebersamaan, udah nggak ada kebersamaan lagi, makanya terasa susah banget buat nyari rezeki. Ini ketika dia sekarang targetnya menerima keadaan, kalau ini semua udah berakhir, dia juga bingung harus gimana lagi untuk ke depan, buat hubungan ini kayak nggak ada jalan lagi. Di saat itu energinya Hermit orang biasanya dikasih cobaan berturut-turut gitu ya, sampai akhirnya dia mampu lepas di ujian-ujian kehidupannya. Kalau dia bisa lepas di ujian-ujian kehidupannya, bisa aja ada perubahan di kehidupannya. Tapi di sini yang ngehalangin tentang kebersamaan, udah nggak bersama lagi sama Piscesnya, jadinya dia ngerasa berat banget buat mengejar sesuatu. Jadi dulu ketika bersama Pisces berat gitu ya buat nyari rezeki, nyari energi karena lagi dikasih cobaan. Tapi sekarang di kesendiriannya itu lebih berat lagi gitu, tanpa kebersamaan. Ini keadaan sebelumnya bersama ada kebahagiaan, sebenarnya ada kebahagiaan saat bersama, walaupun impian-impian belum tercapai karena energi rezekinya kayak dikasih cobaan susah gitu ya. Tapi yang dia pikirkan kok masih senang dulu, bahagia dulu, ada kebersamaan, sekarang sendiri di keadaannya. Ketika Pentacle dulu ketika bersama rezeki yang susah gitu, tapi di situ ada kebahagiaan, ada impian, ada kebahagiaan gitu, impiannya kebersamaan sama orang yang benar-benar dicintai, yang benar-benar disayang. Cuman karena keras pendiriannya sampai akhirnya terjadilah permasalahan seperti ini yang mengakibatkan kehancuran. Keras sama keinginannya, keras sama sifatnya. Sekarang dia jauh, ngalami permasalahan, ngalamin kehancuran. Jauh karena emang ini semua jalan yang dia mau ya jalan yang dia inginkan. Makanya di saat keadaan yang dia rasakan gak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia bingung harus gimana mau gimana, soalnya udah terlanjur jauh. Kenangan kebahagiaan yang dulu ini tinggal kenangan, dia hanya bisa melihat kebersamaan Pisces di saat masa lalu gitu ya. Ini orang masih memikirkan, sebenarnya masih merasakan kebahagiaan di masa lalu, walaupun energi keadaan susah, sulit, ini galau Kak. Setiap malam juga sebenarnya melamun, kepikiran gitu gimana sih caranya untuk bisa bahagia lagi, kebersamaan lagi. Kayak dia ngerasa nggak mampu untuk bisa bersama, untuk bahagia, nggak mampu untuk bisa bahagia di keadaan sendiriannya. Tapi mau nggak mau dia harus nerima kenyataan, nerima keadaan kalau sekarang dia udah sendiri di kehidupannya. Ini berat buat ninggalin gitu ya. Kalau nggak berat dia nggak mungkin merasakan kenangan masa lalu. Berarti sesuatu yang dia kejar tentang rezeki energi saat ini yang ada Chariot tentang jarak ini, dia nggak ngerasain kenyamanan, kebahagiaan seperti dulu sama Pisces. Sekarang energinya susah gitu, energinya berat, masih kepikiran gitu ya. Cuman kayak udah terlambat, Pisces sekarang udah ada temperan, udah ada keseimbangan di keadaannya. Yang dimaksud telatnya gini mungkin ya, ketika dulu Pisces di bawah, kamu di mana gitu, kenapa sekarang udah ada perubahan, kamu ada gitu. Itu mungkin yang bikin Pisces berat. Tapi saya tahu Pisces kapan harus pergi, kapan harus datang, kapan harus pergi, tahu saatnya gitu ya, kapan harus pergi di energi Pisces. Kalau Pisces udah pergi kayak gini berarti emang dulunya udah benar-benar ngusahain, sampai akhirnya terjadilah kehancuran, terjadilah perpisahan. Sekarang seseorang di sana kayak menyesali karena emang keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Keadaannya seperti apa sih? Dia berharap untuk senang semua gitu ya, untuk Pisces senang, dia senang, Pisces bahagia, dia bahagia di keadaan masing-masing. Tapi ternyata permasalahan-permasalahan, konflik datang. Nah, jadinya di hubungan ini emang udah nggak baik ya. Ketika bersama nanti malah konflik-konflik yang datang, permasalahan yang datang di energinya. Cuman di energi dia sendiri, dia sebenarnya yang ditakutkan nggak mampu untuk kebahagiaan. Takut gitu ya, apakah
orang yang nyakitin Pisces dulu bisa bahagia di keadaan sekarang saat ini di kehidupannya dia dengan keadaan dia saat ini gitu. Sedangkan dia lihat Pisces ada perubahan, makanya setiap saat ini ada keinginan dia untuk ngelihat Pisces, oh Pisces lagi apa sih, Pisces gimana sih sekarang gitu ya. Ini energi kepo, tapi di kepo ini dia ngerasain kecewa, sakit sama keinginan sendiri, kecewa sama keinginan yang nggak sesuai dengan harapan gitu ya, keadaan juga nggak sesuai dengan harapan, makanya terus aja memantau. Ini energinya memantau, tapi memantau diselimuti kesedihan gitu ya, penyesalan bisa jadi, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena di energi kartu paling bawahnya ini terkunci sama pemikiran sendiri. Targetnya kayak udah harus ngeikhlasin karena emang udah berakhir di keadaannya di hubungannya. Seperti itu Pisces ya. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, makasih banyak. Yang udah personal reading juga makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tar.